Pemirsa, Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online yang melibatkan warga negara asing di gedung perkantoran di Hayamburuk, Jakarta Barat. Dari 321 orang yang ditangkap, 275 orang ditetapkan sebagai tersangka, sisanya masih dalam penyidikan. 321 warga negara asing ditangkap dalam jaringan judi online internasional. Kelompok ini didominasi oleh 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Cina, serta puluhan lainnya berasal dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Polisi menemukan 75 domain dan situs web yang diduga kuat menjadi sarana aktivitas perjudian daring tersebut. Polisi bersama Kementerian Imigrasi terus melakukan pemeriksaan intensif serta analisis digital forensik untuk melacak aliran dana dan pusat server jaringan komunikasi pelaku. Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Ya, sebelumnya ratusan warga negara asing di Batam ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi karena terlibat dugaan penipuan investasi secara daring. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. ...210 WNA dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar digerebek petugas imigrasi Batam di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, para WNA itu menjalankan aksi scamming dengan modus investasi fiktif sejak 1 bulan terakhir. Mereka masuk ke Batam menggunakan visa kunjungan dan mengurus izin tinggal atau KITAS sebagai investor. Untuk mengelabui petugas imigrasi, para WNA itu masuk ke Batam secara bertahap. Pihak imigrasi belum menemukan ada laporan WNI yang menjadi korban kejahatan scamming investasi fiktif tersebut. Para korban diketahui berasal dari Eropa dan Vietnam. Indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. Polisi menduga ada keterlibatan warga negara Indonesia terkait keberadaan ratusan warga negara asing tersebut di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Indot sudah kita awali dengan informasi tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Ketiga korban masih terjebak di atas puncak saat terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat kemarin. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat terjadi erupsi. 1 pendaki merupakan WNI dan 2 lainnya warga negara asing asal Singapura. Pencarian hari kedua pada Sabtu pagi dengan mengerahkan 103 personel gabungan. Pencarian akan memperluas area dengan 700 meter persegi dari titik korban dilaporkan hilang. Pencarian ketiga korban dilakukan tim SAR gabungan secara ekstra karena mengingat kondisi Gunung Dukono masih terus erupsi dengan menimbulkan abu vulkanik yang tinggi. Lakukan melalui pencarian melalui darat dan udara. Drone yang dikeluarkan baik dari Basarnas maupun dari teman-teman Brimob akan melakukan pencarian melalui udara. Dan sementara untuk tim darat ada sekitar 103 orang tim SAR gabungan yang tergabung dalam pencarian kali ini.
Diketahui ketiga korban melakukan pendakian sehari sebelum terjadi erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Mereka dilaporkan hilang saat gunung api setinggi 1087 meter dari permukaan laut itu erupsi dengan ketinggian kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung yang terjadi pada Jumat pagi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga dipicu kebocoran gas sebuah indekos di Mamuju, Sulawesi Barat meledak. Akibatnya seorang penghuni kos mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebentar baca tuh kayaknya. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah kamar di indekos di Jalan Andi Depu, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kerasnya suara ledakan juga membuat panik sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni kos terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Ledakan diduga dipicu tabung gas 3 kg yang bocor. Hasil olah TKP memang pemicunya terkait dengan adanya tabung gas yang bocor sehingga pada saat kamar kos ini tertutup, dalam kamar ini mengendap gas sehingga begitu mungkin diperkirakan ada bunga api atau pada saat dimulai dinyalakan AC-nya, disitulah terjadi ledakan. Korban luka dibawa petugas ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Pemirsa, selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat. Dan akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi terbakar berapa persen, Pak? Ya? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Perang antar kampung terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. 9 rumah dibakar dan 1 warga terkena tembakan senjata rakitan. Mundur sudah, mundur! Bentrokan pecah antara warga desa Waiburak dan dusun Lewonara serta desa Narasausina di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Informasi beredar menyebutkan bahwa sebelum bentrokan terdengar 3 kali ledakan bom rakitan di belakang pos Lewonara. Sejumlah warga memprovokasi dengan menuduh aparat yang bertugas membiarkan warga dusun Bele menyembunyikan bom rakitan di belakang pos pengamanan. Akibat bentrokan ini, 9 rumah warga dibakar dan 1 orang terkena tembakan senjata rakitan. Perang antar kampung ini menggunakan bom molotov dan senjata rakitan, dan hingga saat ini aparat masih berjaga-jaga di lokasi bentrok. Aparat Brimob juga mengamankan bom rakitan yang siap diledakkan. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.